Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sah, terdengar suara beberapa orang dari dalam ruang IGD yang menyatakan Boy Arbeto dengan Tita Anggara kini resmi menjadi suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Semua orang yang berada di ruang IGD terlihat bahagia, tapi tidak dengan kedua mempelai. Baik Boy dan Tita sama-sama menunjukkan wajah tidak suka dan saling menatap dengan tajam. "Selamat ya sayang." Luna memeluk putranya dengan perasaan haru dan juga bahagia. "Akhirnya kau menikah juga." Mata Luna mulai berkaca-kaca. "Mam, kenapa bersedih? Seharusnya Mam itu bahagia karena aku sudah sold out." Boy menghela nafasnya dengan kasar. Tidak pernah sekalipun ia berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir dirinya menyandang status sebagai single tampan dan kaya raya. "Kau itu," Luna menjewer telinga putranya. "Memangnya kau itu barang?" Boy yang masih marah karena sudah dijebak oleh Mom Luna hanya bisa diam saja tanpa mau menyahuti perkataan momnya. Bayu yang berdiri di samping Tita segera berjalan mendekati menantunya lalu menepuk pundak tegak tersebut. "Anak muda, tolong jaga Tita dengan baik karena dia adalah putri kesayanganku. Dan satu pinta ayah, jangan pernah menyuruhnya melakukan apapun." Boy mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. "Maksud paman?" "Ayah, panggil aku ayah. Kau lupa aku sudah menjadi ayah mertuamu." Bayu menatap pada Boy. "Intinya, kau jangan pernah menyuruh dan memberi tugas pada Tita, karena putriku itu tidak bisa melakukan apapun." "Kalau dia tidak bisa melakukan apapun, lalu untuk apa aku menikahinya?" Sinis Boy. "Tentu saja untuk membuat anak," sarkas Luna sambil tertawa. "Mam," Boy mendelik tajam. "Mana mungkin aku membuat anak dengan gadis gila itu?" gumam Boy dalam hati menatap tajam pada gadis di sampingnya. "Kau memang pintar, Luna Arbeto." Bayu ikut tertawa terbahak-bahak. "Dan jika mereka sudah punya anak, itu artinya kita punya cucu," seloroh Bayu. "Ayah unta." Tita mengerucutkan bibirnya. Bayu dan Luna semakin tertawa terbahak-bahak saat melihat raut wajah kedua mempelai yang terlihat kesal. "Kalian mau tertawa sampai kapan? Cepat kita pergi dari sini." Dava yang sudah tidak betah berada di ruang IGD ingin segera pergi dari tempat tersebut. Baik Luna dan juga Bayu langsung terdiam, dan Luna segera bersiap untuk keluar dari ruangan. "Tunggu dulu, aku ingin berbicara serius dengan menantuku." Semua orang yang tadinya hendak bersiap-siap untuk keluar dari ruang IGD langsung menatap pada Bayu. "Dengar anak muda, Tita tidak bisa melakukan apapun yang berbau tentang wanita ataupun urusan rumah tangga, karena dari kecil dia hanya hidup denganku tanpa didikan seorang ibu. Dan semua kebutuhan sehari-harinya dari mulai membuat minum dan makan, pelayan di rumah kami yang melakukannya. Tita juga sejak kecil mengenyam pendidikan dengan cara homeschooling sampai lulus sekolah. Itu sebabnya Tita hanya mempunyai sedikit teman dan wawasannya tentang dunia luar sangatlah minim. Jadi ayah mohon kau jangan pernah marah jika putriku melakukan kesalahan dan bimbing putriku untuk menjadi seorang istri yang baik." Bayu mengusap air matanya yang mulai menetes. Ia tidak mau terlihat sedih di depan putri kesayangannya. "Ayah unta," lirih Tita sambil terisak. "Kau dengar Bi, jaga Tita dengan baik karena sejak kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu." Luna menatap intens pada putranya. Boy hanya berdehem. "Bi," Luna menatap tajam pada putranya. "Iya Mom cantik, aku akan menjaga Tita dengan sangat baik." Boy menyeringai tipis sambil menatap tajam pada gadis gila itu. "Wah, ayah unta!" Tita menangis dengan berteriak. "Anak unta, kau jangan menangis." Bayu segera menghampiri putri kesayangannya dan memeluknya dengan erat. "Kau pasti sedih karena perkataan ayah tadi." Tita menggelengkan kepalanya sambil terus menangis. "Sudah, kau jangan menangis lagi. Ayah sayang padamu." Tita semakin menangis dengan kencang. "Ayah unta, kaki Tita sakit." Tita menatap kakinya yang diinjak oleh pria yang saat ini menjadi suaminya.
Dengan segera, Boy mengangkat kakinya sambil menahan rasa ingin tertawanya. "Kakimu kenapa?" Bayu menatap kaki putrinya. Luna dan Dava pun menatap ke bawah untuk melihat kaki menantunya. "Tadi kakiku diinjak dia." Tita menunjuk pria di sampingnya. "Hei, kau jangan memfitnahku lagi," ketus Boy. "Tita tidak memfitnah, tadi kau menginjak kakiku." Tita mengusap kakinya yang terasa sakit. Sudah, jangan berdebat lagi. Lebih baik kita segera pergi ke hotel, karena para tamu undangan sudah menunggu. Dava berjalan keluar dari ruang IGD. Begitupun dengan yang lainnya, dan hanya menyisakan Boy yang masih berdiri di ruangan tersebut. Misi emergency wedding gagal total dan berganti menjadi sebuah pernikahan yang diadakan di ruang gawat darurat. Sungguh sangat miris. Boy menatap sinis keseluruhan ruangan. Liam, Alex, habis kalian." Boy mengepalkan kedua tangannya. Di saat Boy sedang merasa sangat marah, justru keadaan di markas tim Delta begitu riuh oleh suara tawa. Mereka semua sedang merayakan keberhasilan misi emergency wedding karena pengantin wanita Boy Arbeto sudah melarikan diri. Kring-kring, Alex mengangkat ponselnya yang berdering. "Apa? Tapi bagaimana mungkin? Tuan?" Alex begitu terkejut saat mendengar kabar yang diberikan oleh Tuan Agam. "Kau lebih baik cepat pergi dan jangan kembali sebelum 1 minggu, ucap Agam. "Karena aku dan juga Liam akan menghilang selama 1 minggu. Agam langsung menutup ponselnya. "Tapi Tuan..." Tutut. Tubuh Alex langsung bergetar ketakutan saat mengingat bagaimana kemarahan Tuan Boy Arbeto karena misinya yang gagal. "Mati aku." Alex segera meninggalkan markas tim Delta dengan terburu-buru, membuat anak buahnya kebingungan melihat ketua keamanan mereka pergi begitu saja tanpa satu kata pun. Sementara itu di sebuah ballroom hotel terbesar di Jakarta, kini mulai terlihat sepi setelah beberapa menit yang lalu pesta besar-besaran resepsi pernikahan cucu keturunan Kenzo Alberto telah usai. "Bi, kau mau kemana?" Dava mencengkram lengan putranya yang terlihat akan pergi dari ruang ballroom. "Aku mau pulang, bukankah acaranya sudah selesai?" jawab Boy dengan ekspresi datarnya. "Tidak boleh, kau harus menginap di kamar hotel yang sudah Mam sediakan," ucap Luna. "Mam, please, aku sudah menuruti kemauan Mam untuk menikah. Sekarang izinkan Bi untuk pulang," pinta Boy. Luna menatap pada Dava untuk meminta saran, dan setelah mendapatkan anggukan kepala dari suaminya, Luna pun mengizinkan Boy untuk pulang ke apartemennya. "Terima kasih, Mom, Dad." Boy melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. "Bi, tunggu." "Apalagi, Mam?" Boy menatap ke arah Mam Luna dengan wajah lelahnya. "Kenapa istrimu tidak diajak?" "Istri?" Boy mengerutkan keningnya, lalu baru tersadar saat menatap wanita yang ada di samping maminya. "Menyusahkan saja," gumam Boy. "Hei, cepat kemari." Hei, putriku itu punya nama, dan namanya adalah Tita Anggara," geram Bayu. "Kalau saja dia bukan keturunan Arbeto, sudah aku tampol mulut kasarnya." "Oh my god, lama-lama aku bisa mati berdiri." Boy menghela nafasnya lalu menatap pada gadis yang sudah menjadi istrinya. "Tit, cepat kemari." "Tit, namaku Tita, bukan Tit," gerutu Tita dengan mengerucutkan bibirnya. "Cepat kemari atau aku tinggal," ancam Boy. "Ya sudah, tinggal saja," sahut Tita dengan santai. "Anak unta, cepat kau ke sana dan ikut dengannya," bisik Bayu. "Kenapa Tita harus ikut dengannya?" Tita mengerutkan keningnya. "Ya Tuhan," Bayu menepuk keningnya sendiri. "Bukankah sudah pernah ayah katakan kalau kau sudah menikah, maka harus ikut tinggal bersama suamimu?" Tita terdiam sesaat sambil berpikir. "Apa ayah juga ikut?" "Tentu saja tidak," jawab Bayu. "Cepat ke sana." "Tapi ayah..." "Sudah, cepat sana." Bayu mendorong lembut bahu putrinya. Boy yang merasa kesal karena menunggu lama akhirnya memilih untuk menghampiri gadis gila itu lalu menggendongnya. "Hei, turunkan aku." Tita memukul lengan pria mesum itu. "Ayah, tolong Tita."
Diam kau, kalau kau tidak bisa diam, aku akan memakanmu hidup-hidup, ancam Boy. Membuat Tita langsung diam 1000 bahasa. Ya Tuhan, mereka sangat romantis. Luna menatap ke arah putra dan menantunya. Sangat romantis sekali. Bayu merangkul pundak Luna. Unta, berani kau. Dengan kasar, Dava menghempaskan tangan Bayu dari pundak istrinya. Maaf besan bule, tanganku suka keseleo kalau ada wanita cantik yang bening. Bayu tersenyum kaku lalu segera pergi dari tempat tersebut dengan berlari.